Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa dahsyat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Tujuan materi hari ini adalah sebagai berikut. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Siapkan peralatannya ya, catat yang penting. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam hayati itu dapat diperbarui, meskipun sudah habis kita dapat menanam dan memeliharanya kembali. Sedangkan sumber daya alam non-hayati itu persediaannya terbatas dan akan habis jika tidak digunakan dengan bijak. Ini adalah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Potensi alam Indonesia. Potensi alam di Indonesia diantaranya adalah laut. Laut merupakan ketampakan alam yang banyak menyimpan sumber daya alam. Penduduk daerah laut atau pesisir pantai memanfaatkan potensi tersebut dengan berbagai aktivitas, diantaranya nelayan, petani garam, petani rumput laut, pencari kerang, mutiara, dan lain-lain. Berikutnya perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan merawat dan mengolah berbagai jenis tumbuhan tertentu. Perkebunan ada dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Ciri dari perkebunan besar diantaranya dikelola oleh pemerintah swasta, berbadan hukum, lahannya luas dan mempekerjakan ribuan orang. Perkebunan rakyat cirinya dikelola oleh perseorangan, lahannya tidak seluas perkebunan besar, hasilnya berupa teh, kopi, coklat, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Berikutnya adalah pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia itu bertani karena selain lahannya subur dan iklimnya juga sesuai ya teman-teman ya. Pertanian ini juga ada dua. Lahan basah, cirinya sistem pengairannya sistem irigasi. Terdapat di dataran rendah, tanamannya umumnya padi, jagung, dan sayuran. Yang kedua, pertanian lahan kering. Ini sistem pengairannya memanfaatkan air hujan. Terdapat di dataran tinggi, tanamannya berupa palawija seperti umbi-umbian, buah, dan lain-lain. Berikutnya adalah perikanan dan hasil laut. Kondisi alam Indonesia itu memiliki banyak laut, danau, sungai, waduk, sehingga sumber daya alam perikanannya sangat melimpah ya. Yang berikutnya adalah perhutanan. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Sumber daya alam yang dihasilkannya pun melimpah, terutama kayu dan karet. Ya. Kayu, karet, rotan ya. Berikutnya adalah peternakan. Peternakan ini juga ada dua ya, peternakan besar dan peternakan rakyat biasa. Peternakan besar itu ciri-cirinya menghasilkan produk, diantaranya daging, susu, telur, kulit, atau bulu. Yang kedua, dikelola oleh perusahaan berbadan usaha. Yang kedua, peternakan rakyat biasa. Ini cirinya dikelola oleh perseorangan, hasilnya biasanya dijual di perusahaan, pasar, atau penduduk sekitar. Selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penambangannya pun berupa minyak bumi, itu bermanfaat untuk keperluan skala besar seperti pembangkit listrik, bahan bakar, industri, dan lain-lain. Oke teman-teman, ini pembelajaran IPS. Selanjutnya kita SBDP, yaitu tentang lagu rayuan Pulau Kelapa. Ini dapat teman-teman lihat di halaman 48. Lagu ini merupakan salah satu lagu nasional diciptakan oleh Ismail Marzuki. Di dalamnya terdapat not-not yang berupa angka dan simbol. Not yang berupa angka disebut itu not angka. Kalau yang berupa simbol itu namanya not balok. Not itu berfungsi untuk mempermudah kita mempelajari atau menyanyikan lagu ya teman-teman ya. Menentukan tinggi dan rendahnya lagu. Ya, berikutnya adalah urutan tinggi rendahnya lagu, itu namanya adalah tangga nada. Nah, kalau tempo itu adalah merupakan cepat atau lambatnya lagu. Itu biasanya letaknya berada di sebelah kiri atas.
Tempo itu ada 3 ya teman-teman, tempo cepat, sedang, dan lambat. Oke, selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Ini adalah kewajiban kita terhadap kehidupan. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, reboisasi atau menanam tanaman. Yang ketiga adalah tidak memburu hewan tanpa izin. Yang keempat, melindungi sumber daya alam sekitar. Yang kelima, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang keenam, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Yang kedelapan, menghormati dan menghargai semua orang. Nah, setelah kita melakukan kewajiban itu, teman-teman, kita akan mendapatkan hak. Di antaranya adalah mendapatkan kasih sayang ya dari semua orang. Yang kedua, kita juga mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, kita juga memperoleh air bersih dan sehat. Yang keempat, kita juga bebas, lingkungannya bebas dari pencemaran. Yang kelima, kebutuhan hidup sehari-hari akan terpenuhi. Oke, terima kasih teman-teman pertemuan hari ini. Untuk tugasnya ini adalah berikutnya adalah ini tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.